Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Selama 3 tahun belakangan, silih berganti belasan jenis cana asal India, Tiongkok, dan Myanmar masuk ke Indonesia untuk memikat para penghobi. Awalnya penghobi hanya tahu ikan gabus cuma jenis yang ada di sungai dan rawa-rawa atau cana striata. Sedangkan gabus hias yang biasa dijual di toko ikan cuma ikan toman atau cana mikropeltes. Masuknya ikan gabus import kayak cana auranti, stewarti, andrau, bleheri, dan lain-lain ke dalam pasar Indonesia semakin mempertegas dominasi cana sebagai ikan yang lagi memegang kendali pasar. Tapi, lama-kelamaan, penghobi jadi agak bosen karena cana yang dijual jenisnya itu-itu saja. Atas dasar ini, para importir mulai masukin cana-cana yang lumayan asing di telinga karena mereka memang biasa diambil dari daerah-daerah terpencil di India. Beberapa jenis malahan baru saja teridentifikasi secara ilmiah alias jenis baru. Inilah beberapa jenis cana yang asing, namun sudah dijual di Indonesia. Ada apa saja ya? Bab 1. Jenis cana asing jajal pasar Indonesia. Tahun 2020 lalu, aku sempat datang ke salah satu seller buat iseng beli cana. Waktu itu memang lagi musimnya orang pelihara ikan karena dunia lagi diserang sama pandemi. Karena punya cukup waktu luang dan bingung mau ngapain, aku putusin buat beli cana aja deh. Waktu itu aku membeli seekor cana andrau yang harganya masih lumayan mahal, sekitar 250.000 per ekornya. Masa-masa ini bisa dibilang adalah masa kejayaan cana import karena harganya masih sangat bagus. Banyak pula orang-orang yang mulai tertarik buat terjun ke dunia dagang cana, sehingga populasi seller juga makin menjamur. Di toko itu aku melihat seekor cana yang tampilannya keren banget. Warnanya biru muda menyala dan motif titik merah yang menghiasi area samping kiri dan kanan ikan tersebut. Kalau dilihat dari tampilan, udah pasti cana ini harganya mahal banget. Benar saja, pas aku tanya ke yang jual, harganya mencapai 1,5 juta rupiah. Padahal ukurannya kecil, sekitar 15 cm. Pas aku tanya namanya, si penjual menjawab kalau itu adalah cana red mosaic. Nah, ada fakta menarik nih, di balik dijualnya cana red mosaic ke pasar Indonesia pada tahun 2020. Padahal jenis cana ini baru saja diidentifikasi secara ilmiah atau baru saja ditemukan pada tahun yang sama. Cana red mosaic punya nama latin Cana aristone. Ini baru ditemukan pada tahun 2020 oleh seorang pria bernama Aristone M. Rindodisi. Nah, di tahun yang sama setelah baru saja ditemukan, ternyata Cana aristone udah dijual sebagai ikan hias ke luar negeri. Hal ini ternyata bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena ada juga jenis cana lain yang sudah pernah dipasarkan ke Indonesia sebelum diidentifikasi secara ilmiah. Sebelum tahun 2013, cana andrau dipasarkan dengan nama cana bleheri blue karena ikan ini memang belum punya nama resmi. Kasus serupa juga dialami oleh cana red mosaic yang mesti memakai nama dagang daripada nama ilmiahnya. Tapi karena nama cana red mosaic udah lekat dan lebih dikenal orang, jadinya seller dan importir lebih memilih memakai label dagang ini daripada memakai nama ilmiahnya. Cana red mosaic lumayan memikat pasar lokal karena warnanya yang amat bagus. Warna biru di tubuh cana ini memang terlihat lebih menyala ketimbang jenis cana lainnya. Seakan ikan ini kayak cana yang udah diprogres sedemikian rupa sampai dapetin bentuk sempurnanya. Jenis cana dengan bentuk kayak gini nggak cuma red mosaic saja. Tetangga dekat si cana pardalis juga punya warna dan bentuk memikat. Bentuk cana pardalis memang mirip dengan cana red mosaic. Perbedaan mencolok adalah dari motif di tubuhnya. Cana pardalis punya motif spot berwarna hitam yang agak mirip dengan cana orna. Sedangkan cana red mosaic punya motif merah di tubuhnya. Terus cana red mosaic nggak punya motif garis-garis di sirip pelvisnya. Berbeda dengan cana pardalis yang punya motif tersebut. Ciri seperti motif black spot dan garis di sirip pelvis menambah kemiripan cana pardalis dengan cana orna dan pulkra. Di sisi lain, ada juga cana bipuli true blue yang sempat masuk ke pasar lokal. Bentuk ikan ini sangat mirip dengan cana pardalis dan sering dikira jenis ikan yang sama. Sedangkan cana red mosaic juga punya kembaran yang pernah masuk ke pasar lokal, yaitu cana gold dust. Bentuk kedua ikan tersebut hampir mirip, tapi cana gold dust terlihat lebih terang warnanya. Sekilas nggak terlihat perbedaan yang mencolok antara cana gold dust dan cana red mosaic. Yang jelas, cana gold dust ini belum ada nama ilmiahnya. Sedangkan cana red mosaic udah tercatat dengan nama cana aristone. Setelah ditelusuri lebih dalam, menurut beberapa sumber, cana bipuli memang berhubungan dengan cana pardalis. Nah, di pasaran, cana pardalis pernah dipasarkan dengan nama True Blue, yang juga digunakan sebagai nama dagang cana bipuli. Cana pardalis juga secara ilmiah berhubungan dengan cana stewarti.
spesies cana lain yang juga pernah masuk ke Indonesia antara lain ada cana fire and ice, merupakan kerabat dekat cana gajua yang berasal dari Myanmar. Cana burmanese yang merupakan kerabat dekat cana bleheri yang juga berasal dari Myanmar. Lalu ada cana stictos yang mirip sama cana pulchra atau orna yang lagi-lagi datang dari Myanmar. Serta cana lipor atau cana red gajua dan cana blue cobalt yang datang dari India. Baru-baru ini ada cana spesies ignis yang masuk ke Indonesia. Spesies ini juga merupakan ikan yang belum teridentifikasi secara ilmiah. Awalnya ikan ini dikira ikan yang sama dengan jenis cana ignis asal India. Ternyata ikan ini merupakan jenis yang berbeda dan asalnya dari Myanmar. Belum ada yang melakukan taksonomi terhadap ikan ini, makanya sampai sekarang mereka belum punya nama ilmiah. Bab 2. Apakah jenis cana baru ini memikat penghobi? Sejak 2020, pamor cana makin naik dan peminatnya makin banyak. Di tahun 2020 lalu, harga cana masih sangat tinggi, apalagi yang impor. Aku masih ingat ngeliat harga cana andrau ukuran 15 cm saja mencapai 500.000 di pertengahan 2020. Cana auranti dan stewarti juga dijual dengan harga tinggi pada saat itu. Seiring berjalan waktu, berkat banyaknya peminat, harga cana jadi makin terjangkau. Di akhir tahun, harga cana andrau udah mulai anjlok karena banyak dibudidayakan. Sedangkan cana auranti dan stewarti tetap stabil walau secara fluktuatif menurun. Saat itu, cana auranti dan stewarti jadi garda terdepan komoditas cana impor yang laris di pasaran. Keduanya saling salib, harganya juga fluktuatif. Kadang cana auranti yang mahal, kadang cana stewarti yang juga punya harga tinggi. Di tahun 2021, mulailah intensitas impor cana-cana jenis baru yang masuk ke Indonesia perlahan meninggi. Walau nggak bisa nandingin cana auranti dan stewarti, yang memang saat itu secara rutin hampir setiap minggu masuk ke pasar lokal. Karena termasuk ikan yang jarang masuk ke pasar lokal, maka cana jenis baru ini dilabeli ikan rare. Tahu apa efeknya kalau suatu jenis ikan dianggap langka? Yap, harganya pasti tinggi. Cana kayak red mosaic, pardalis, gold dust, bipuli, blue cobalt, dan lain-lain sering dianggap sebagai ikan yang menyasar pasar kolektor. Karena para penghobi casual pasti agak bingung dan kurang minat dengan ikan yang harganya di atas 500.000 pada saat itu. Karena pasarnya kecil, cana-cana jenis baru ini nggak mampu mengalahkan dominasi cana stewarti dan auranti yang waktu itu lagi merajai pasar. Belum lagi ada cana lokalan kayak cana maru dan cana limbata yang perlahan namanya semakin harum. Faktor lainnya adalah ikan-ikan rare ini masuk ke Indonesia secara musiman, jadi mereka nggak selalu tersedia di pasaran. Mereka yang minat buat beli cana pardalis atau red mosaic bisa berakhir dengan beli cana stewarti atau andrau yang memang stoknya selalu ada di pasaran. Terakhir, ikan-ikan jenis cana baru ini bukanlah ikan yang kuat secara adaptasi, jadi rawan mati. Kira-kira kenapa ya? Bab 3. Cana-cana jenis baru yang rugikan pasar. Pertanyaan besar muncul ketika ngelihat cana-cana dengan tampilan yang sangat cantik nggak sanggup berkata banyak dan jadi tren baru di pasar ikan hias. Jawabannya adalah karena ikan-ikan ini gampang mati. Kisah orang yang beli cana impor lalu beberapa hari kemudian nemuin cananya sudah mati. Memang jadi hal yang lumrah. Mereka yang beli cana stewarti dan auranti pada saat itu juga merasakan hal yang sama. Tapi anehnya, kedua jenis cana ini masih aja laku di pasaran bahkan sampai detik ini. Merekondisi cana-cana jenis baru memang memusingkan. Terlebih karena mereka semua ini berasal dari perairan yang punya suhu jauh lebih sejuk ketimbang suhu lokal di Indonesia. Sebagian besar jenis cana kayak cana red mosaic, pardalis, bipuli, dan blue cobalt berasal dari daerah India yang lebih dekat dengan Bhutan, Tibet, dan Tiongkok yang mana cuacanya jauh lebih dingin ketimbang di kota seperti New Delhi. Nah, karena mereka punya habitat di air yang sejuk, maka proses adaptasi ikan-ikan air lokal memang sulit. Nggak jarang ikan-ikan ini mengalami gagal adaptasi dan mengakibatkan mereka mesti meregang nyawa. Tentu hal seperti ini jadi hal yang paling ditakutkan sama penghobi karena ikan-ikan ini bukanlah ikan yang murah. Kalau ikanmu mati, maka itu sama saja merelakan uangmu raib. Kerugian material nggak akan bisa dihindari. Karena ikan-ikan ini punya daya tahan tubuh yang buruk ketika masuk ke iklim lokal. Para seller dan importir mulai menjual mereka dalam kategori baru yaitu ikan cold water. Jadi dari awal para seller dan importir udah ngasih tahu kalau cana-cana ini bukanlah cana biasa. Mereka harus dipelihara di air yang sejuk. Faktor cuaca ini juga jadi masalah bagi cana-cana asal Myanmar, yang secara geografis juga punya wilayah yang berbatasan dengan Tiongkok. Artinya mayoritas cana yang hadir dari sana juga butuh udara yang sejuk.
Tapi untungnya cana yang kayak pulkra dan tentunya orna terbukti bisa dengan baik beradaptasi dengan ikan lokal sehingga akhirnya jadi ikan yang paling laris di pasaran. Faktor ikan yang rare hadir secara musiman juga harus dipelihara di air yang sejuk membuat jenis cana-cana baru ini makin sulit diterima oleh pasar lokal, sekaligus mempersempit pasarnya. Cana-cana ini nggak bisa menjangkau banyak lapisan pasar karena pasti banyak penghobi yang nggak mau membeli ikan di atas 500.000 karena mereka punya keperluan lain di luar hobi. Faktor lainnya adalah air yang sejuk. Buat kamu yang tinggal di daerah beriklim sejuk seperti Bandung, Bogor, Malang, Ambarawa, Boyolali, dan lain-lain, pasti nggak kesusahan untuk memelihara ikan ini. Karena secara natural, cuaca di kotamu memang sejuk. Beda jadinya kalau kamu hidup di kota seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Palembang, dan lain-lain. Kota-kota ini dikenal sebagai kota yang panas dan jarang mendapat cuaca yang sejuk. Apalagi riset baru menyatakan kalau salah satu di daerah Tangerang, yaitu Ciputat, sebagai daerah yang paling panas di Indonesia. Orang Ciputat udah jelas sulit memelihara cana red mosaic karena cuaca kotanya yang sangat panas. Agar bisa tetap memelihara ikan ini, penghobi yang hidup di daerah yang panas mesti menyiapkan chiller guna menurunkan suhu air di dalam akuarium. Chiller bukanlah sebuah komponen yang umum dan harganya juga mahal. Selain itu, chiller juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk mengoperasikannya. Jadi di samping alatnya mahal, biaya pengoperasiannya juga mahal. Jelas hal ini membuat orang jadi nggak terlalu tertarik buat pelihara cana-cana jenis baru ini. Pasar yang sempit membuat cana-cana jenis baru ini jadi kurang diminati di pasaran atau halusnya nggak diminati semarak auranti atau stewarti. Pasar yang pas buat ikan-ikan ini memanglah pasar kolektor yang skalanya jauh lebih kecil ketimbang pasar penghobi umum. Tampilan yang bagus belum tentu bisa membuat sebuah jenis ikan bisa merajai pasar. Bab 4. Kesimpulan. Cana-cana jenis baru yang belum umum namanya akan selalu masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Walau secara minat mereka nggak akan bisa punya fans sebesar cana auranti, tapi segmentasi pasar ikan-ikan ini pasti tetap ada. Mereka yang punya biaya lebih, alat mumpuni, atau mereka yang nekat dan suka tantangan menjadi target utama dan peminat utama bagi ikan-ikan ini. Tapi untuk menggeser popularitas cana auranti dan juga cana stewarti, kayaknya sulit. Apalagi cana auranti sekarang jadi ikan yang dipertandingkan di kontes. Tetapi namanya ikan hias, semua ada pasarnya. Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya.